suhu air yang ketat, perpindahan arus Kuroshio, semua cocok. Buku pelayaran yang ditinggalkan ayahku memang tidak bermasalah. Rute migrasi tuna sirip biru. Aku akhirnya berhasil menghitungnya. Saatnya menghitung dengan Paman Wang. Ini adalah uang hasil kerja keras selama 7 tahun. Kalau dia setuju, aku akan beritahu dia jalan untuk ikan ini. Kalau ada uang, kita cari bareng-bareng. Kalau dia tidak mau, kalau begitu aku akan melakukannya sendiri. Paman Wang sedang istirahat. Bukankah itu Dasuo dari kapal kita? Kenapa hari ini tidak memeriksa grafik data? Ngapain kamu datang ke sini? Paman Wang, jangan tertawakan saya. Data grafik itu cuma buat bercanda saja. Hari ini aku datang hanya untuk hitungkan upah kerja saya selama 7 tahun ini. Upah kerja. Kamu makan dan tinggal di rumahku. Aku juga mengajarkanmu cara makan. Tidak minta biaya les saja sudah cukup baik. Masih minta upah lagi. Paman Wang dulu yang bilang begitu. Setelah belajar, saya bersedia tinggal dan bekerja. Hanya memberi saya 60.000 yuan setiap tahun. Tapi Anda kemudian tidak pernah memberiku. Akhir-akhir ini keuangan saya agak ketat. Bisakah hari ini Anda selesaikan pembayarannya? Jangan bilang apa-apa lagi. Tidak punya uang. Paman Wang, kalau Anda bisa bayar tagihannya, aku akan memberitahumu satu hal. Rute migrasi tuna sirip biru. Pastikan hasil tangkapan kali ini 10 kali lipat dari gaji kecilku ini. Lanki, kamu tahu jalur perjalanan kembali, kan? Aku sudah menghitungnya, dan pasti akurat. Hahaha. Wanghu, kamu dengar tidak? Anak ini membaca sampai bodoh. Dia bilang dia bisa menghitung jalur kembali dari catur biru. Yo Haige membaca 2 buku tentang komputer, sedikit mengerti. Mengira dirinya adalah Raja Naga. Rute ikan itu bisa kamu hitung sendiri. Saya tidak bercanda. Data suhu air dan arusnya sudah diketahui. Kamu makan dari aku, pakai dari aku. Aku yang mengajari langsung cara memasang jaring jala. Hari ini sayapnya sudah kuat. Berani bernegosiasi dengan aku. Uangnya tidak ada, tapi kapal tua burung camar di sudut dermaga itu. Kalau mau, kamu bisa pakai itu untuk mengganti gajimu. Yang rusak itu dijual seharga 2.000 yuan pun tidak ada yang mau. Tapi kebetulan kamu bisa mengawasinya karena itu rute kamu. Hahaha, baiklah. Aku akan mengambil kapal laut lama itu. Kalian tunggu saja dan lihat. Aku bisa membawa pulang ikan dengan kapal rusak ini. Aku mau ikatan selang minyak dari Paman Chen itu. Ambil 2 gulungan elektroda las lagi. Anak, kamu cepat pergi saja. Bos besar uang memberi salam. Siapa yang berani menjual barang padamu berarti mereka melawanmu. Tidak boleh bahkan 2 gulung kawat las sekaligus. Sudah tutup, sudah tutup. Ini aku. Paman Zhou, kenapa kamu datang? Bajingan itu Wang Dahai. Aku telah melihat semuanya selama 7 tahun menindasmu. Kami para orang tua juga bekerja keras untuk mencari nafkah. Tidak ada bagian saya. Cari Pak Li di tempat rongsokan pinggiran barat. Kamu bawa daftar itu pergi. Dia bisa membongkar beberapa bagian yang masih bisa digunakan dari kapal yang sudah dibuang. Jangan banyak bicara, Zhou Su. Secara terbuka aku tidak berani dekat-dekat denganmu. Tapi aku akan menahan amarah ini untukmu. Suhu air sedang naik. Sekumpulan ikan tidak akan menunggu. Xiao Hai, kamu mau pergi kemana? Berlayar dengan barang rongsokan ini ke laut. Aku tantang kamu untuk kembali menangis dalam 3 hari. Hahaha. Yo, ternyata benar-benar beres-beres juga. Benar-benar berencana pergi mengumpulkan bendera biru dengan kapal rusak itu. Aku rasa kamu cuma cari sampah saja, hahaha. Mundur, jangan terlalu percaya diri ya. Ayahku bilang, kapal Lao Hayu masih di tangan kami. Kalau kamu berani pergi ke laut tanpa izin,
Kami langsung menahan kapalmu dengan kerang laut. Dan kamu juga akan didenda 100.000. Kapal itu, saya tidak punya apa-apa darimu. Hahaha. Lao Zhou kemarin memberikan sertifikat itu padaku. Ayahmu dulu berutang gajinya padanya. Beli 10 kapal rusak seperti ini. Dia menyembunyikan sertifikat sebagai jaminan. Ada masalah. Jika kamu melangkah lebih dekat, aku akan meledakkan kakimu. Baiklah, kamu hebat. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Chopping ayam agak lambat setengah langkah. Makan ombak yang parah tidak bisa dipaksakan. Harus mengikuti punggung ombak untuk memotongnya. Arah 112 pegang koordinat jangan sampai melenceng. Masih ada 5 mil laut lagi. Setelah melewati dinding angin ini, kita akan sampai di wilayah target. Di sini pasti tidak ada ikan. Tapi model saya tidak akan berbohong. Sekumpulan ikan benar-benar datang. Sudah masuk ke jaring, selesai. Tenaga tidak cukup, jaringnya terlalu kecil. Mesin pengaduk jaring tidak mampu menahan dorongan besar dari kelompok ini. Ikan besar tidak bisa lagi tertangkap. Jangan serakah, potong tepi dan buat jaring kecil. Saya sudah bilang kan, Lin Hai pasti pulang dengan menangis. Ini adalah bendera biru. Menemukan ikan hanyalah langkah pertama. Menaruh uang ke dalam saku baru yang sebenarnya. Saya mau semua ikan ini. Siapa kamu? Suking, saluran produk laut Donghai, kualitas ikanmu cukup bagus. Saya akan membeli dengan harga 20% lebih tinggi dari pasar. Kapal saya dalam kondisi buruk. Tubuh ikan mengalami kerusakan. Tidak ada diskon untuk tuna bendera biru. Bisa diambil dari laut dekat dengan kapal yang rusak. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Kerusakan saya terima. Tapi aku mau pilih barang, dengar nggak? Lebih tinggi 20% dari harga pasar. Orang itu sudah mengirim pesan. Segera sampaikan pesan. Perahu rusak di dekat pantai itu benar-benar mengangkat bendera biru. Sudah terjual dengan harga tinggi. Bendera biru di wilayah laut ini sudah lama dinyatakan sebagai keahlian oleh para nelayan tua. Beruntung bertemu dengan keberuntungan. Arah pohon willow di perairan ini mengalami perubahan suhu yang mendadak. Tidak ada penentuan yang akurat. Kamu hanya sedang mencari jarum di lautan. Su Zong sebelumnya telah menyelesaikan dua hal. Apa urusanmu, apakah aku menabrak atau menolongnya? Kapalan bobrok di tepi laut itu tidak tenggelam. Itu sudah seperti ramalan yang hebat. Meskipun benar-benar menangkap beberapa ikan campuran, juga hanya kebetulan sial saja. Akhirnya harus membayar harganya. Lelaki tua Huang mengalami masalah besar. Kenapa harus panik? Langit runtuh. Kumpulan bendera biru di Lin Hai telah dibeli oleh Sukin dengan harga tinggi. Uang tunai sudah masuk ke kantong. Dengar-dengar harganya lebih tinggi 20% dari harga pasar. Orang-orang di pelabuhan bilang nilainya setidaknya puluhan ribu. Berapa banyak kamu menjualnya? Katakan dengan jelas padaku. Berapa tepatnya? 2,28 juta. 280.000 seharusnya adalah uangku. Jalur ikan itu juga seharusnya milikku. Ayah, aku sekarang yakin, Lin Hai pasti bukan soal keberuntungan. Dia telah berlari di laut selama 7 tahun. Mungkin dia menemukan sesuatu yang kita tidak tahu. Jika tidak segera menekannya, sampai dia benar-benar bangkit kembali, kita masih bisa bergaul di pelabuhan bagaimana lagi. Harus membunuhnya. Ini adalah bukti pertama bahwa model ini bisa digunakan. Tapi yang tertangkap hanyalah ikan pinggiran. Kapal Lao Hayu sama sekali tidak mampu menarik muatan besar. Untuk menangkap yang besar, algoritma harus dioptimalkan. Mencatat koordinat garis pantai secara tepat hingga penurunan jaring.
Saya telah memeriksa jejak dan waktu keberangkatanmu kali ini. Dan juga 7 tahun kamu mengikuti Wang Dahai pergi ke laut. Mencatat. Kamu bukan beruntung. Setiap kali kamu menyimpang dari jalur Wang Dahai, semua terjadi saat pohon willow mulai bergerak. Kapan kamu akan pergi ke laut lagi? Bisakah kamu memberitahu saya lebih awal? Kalau mau bekerja sama, boleh saja, tapi harus mengikuti aturanku. Peraturan apa? Kapan kita berlayar, kemana laut yang akan kita tuju, aku yang menentukan. Kamu hanya perlu mengumpulkan ikan. Kesepakatan. Dia memastikan bahwa saya memiliki kemampuan yang stabil untuk mencari ikan. Ini jauh lebih berharga daripada sekumpulan ikan. Saya akan menyediakan 1 kapal. Sediakan peralatan dan jalur distribusi. Kepemilikan kapal adalah milik perusahaan. Kamu bertanggung jawab untuk pergi ke laut dan menentukan pembagian hasil tangkapan ikan secara proporsional. Ini bukan hadiah. Ini adalah investasi. Kapal laut tua milikmu sudah mencapai batasnya. Untuk menangkap bendera biru besar yang sebenarnya, harus ada peningkatan. Ini satu-satunya jalan keluar. Sesuai kontrak, perusahaan kapal menunggu kamu untuk memimpin. Ini yang benar-benar bisa menangkap muatan besar. Anak ini benar-benar dekat dengan orang kaya. Seandainya aku tahu, aku juga akan ikut bersamanya sejak awal. Perlengkapan sebaik apapun, buat apa gunanya? Saya ingin tahu sebenarnya bagaimana kamu menangkap ikan. Saya ingin melihat siapa yang menangkap lebih cepat. Tetap saja kami yang lebih cepat merebutnya. Gelombang lebih besar dari yang diperkirakan. Haha. Lin Hai, kau hebat juga ya. Ternyata kamu benar-benar menangkap beberapa ikan busuk. Aku sarankan kamu segera berbalik dan pulang. Kalau tidak, nanti kamu akan menyesal, Paman Wang. Daripada sibuk mengkhawatirkan aku, lebih baik lempar jaring lagi. Kalau tidak, nanti aku dapat ikan. Jangan cemburu. Memberi muka tapi tidak tahu malu. Kamu pikir aku tidak bisa menebak sedikit pun rencanamu itu? Hanya karena memperhitungkan keunggulan balik dari Lanki saja. Aku beritahu kamu, kapal besi saya 3 kali lebih cepat dari milikmu. Meskipun kamu sampai duluan, aku tetap bisa mengusirmu. Anak muda, tempat ini sudah aku kuasai. Kau harus pergi ke tempat lain dan jangan mengganggu di sini. Apakah kamu bisa menangkap bendera biru ini? Cepat kembali ke dermaga dan ambil sampah saja. Tempat ini adalah perairan internasional. Dengan alasan apa kamu menguasainya? HMPH, aku sudah berlayar di laut selama 30 tahun. Kalau hari ini kamu bisa berikan rute perjalanan pulang lengkap padaku, aku kasih kamu 100.000 rupiah. Kalau tidak, jangan harap bisa bertahan di sini. Hahaha ayah, lihat dia apakah sudah gila. Air danau dangkal hanya 5 meter dalamnya. Batu biru semua berada di bawah 20 meter. Dia mau pergi ke sana untuk menolong apa? Hahaha anak ini benar-benar gila karena panik. Biarkan dia pergi menangkap. Aku ingin tahu ikan apa yang bisa dia dapatkan. Hahaha. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada bendera biru di meja depan? Ayah benar-benar memiliki banyak bendera biru. Bocah, kamu mencuri ikanku. Cepat potong jaringnya. Ikan kembali padaku. Aku akan membiarkanmu pulang dengan selamat. Berharap bisa merebut ikanku, bermimpi saja. Menang. Tidak mungkin Lanki akan pergi ke daerah dangkal. Apakah kamu sedang melakukan trik curang? Kamu sudah berkeliaran di laut selama 30 tahun. Tidak tahu bahwa arus hitam naik saat pasang. Suhu air di kolam dangkal akan lebih tinggi 2 derajat daripada di laut dalam. Bendera biru paling suka mengejar air hangat. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang?
Tidak mungkin membiarkan anak kecil ini menarik pergi ikan itu. Seluruh pelabuhan ini milik keluarga Wang saya. Kita harus segera kembali sekarang. Aku akan lihat siapa berani menerima barangnya. Saya adalah Raja Dermaga, Dahai. Lin Hai itu mencuri ikan saya. Siapapun yang berani menerima barangnya. Hanya saja mereka tidak suka dengan keluarga Wangku. Nanti seluruh pelabuhan Mindong. Siapapun tidak boleh masuk pelabuhan untuk mengambil ikan. Orang tua itu cukup kejam. Ikan Sujie sudah sampai. Tapi sekarang aku terjebak oleh Wang Dahai. Tunggu saja. Saya akan segera datang. Wang Dahai, jangan kira ini bisa menghalangi jalanku. 3.000 jelas. Bongkar ikan itu. Ini jaringanku paling tidak bernilai 300.000. Kau mengusir pengemis, jangan terlalu percaya diri. Sekarang hanya kami yang berani menerima ikanmu. Naik dan lepaskan ikan itu. Siapapun yang berani mendekat, akan aku tusuk dan kuberikan kepada ikan. Aku mau semua ikan dari tepi laut ini. Pastikan uji coba mengisi 1 poin pun tidak kurang. Apa maksudmu, Bos Su? Ayahku sudah memberitahu bahwa ikan ini milik kami. Kalau berani merebut ikan tangkapan saya, lihat dulu kualitasnya. Tidak peduli siapa yang punya muka. Harga muka Wang Dahai tidak berarti apa-apa di mataku. Su King, berani kamu melawan aku. Apakah kamu masih ingin terus bertahan di pelabuhan Mindong? Jangan cuma diam dan terima barangnya. Pertama, kirim ikan ke atas. Kau berani menerima ikannya, aku akan membongkar pipa minyakmu. Kita semua tidak bisa pergi. Jika kamu berani menangkap ikannya, aku akan membongkar pipa minyakmu. Kalau kamu berani, saya akan segera mengirimkan rekaman ini kepada Yu Zheng. Dengan sengaja merusak properti orang lain. Perampokan di tengah laut, malicious monopoly on the market. Yang mana yang cukup untuk kamu dan ayahmu duduk selama 10 tahun dalam penjara. Saya kebetulan pergi ke provinsi untuk rapat besok. Sekalian kirimkan rekaman itu biar dia pergi. Tunggu saja dan lihat apa yang akan terjadi padamu. Bendera biru terbaik. Kandungan lemaknya lebih tinggi dari di Jepang dan lebih banyak lagi. Ayah, setelah saya berhasil, semua ikan yang kamu beri akan saya ambil. Harganya 5% lebih tinggi dari harga pasar. Bos Su memang dermawan. Saya butuh 3 ton es. Masih ada 2 tong diesel yang belum dikirim. Es sudah habis, minyak juga terhenti. Lalu ini apa? Bos besar Wang memberi salam. Siapa yang berani memberimu? Bukankah ini sama saja dengan merusak mata pencaharian sendiri? Saya bisa menghindari aturan lama di pelabuhan ini. Mulai sekarang. Ini bukan lagi urusan lama, pertempuran antara pedang dan senjata terkenal. Kalau datang lagi, bukan hanya Xiaolan yang akan celaka, tapi semuanya. Inilah irama yang seharusnya dimiliki dalam menangkap ikan. Tidak lagi bertahan dengan keras. Menghancurkan kapal baru ini benar-benar seru. Tidak seperti kapal laut tua. Dengar seperti akan hancur. Anak-anak dari generasi tua memiliki legenda. Di kedalaman Laut Timur ada sebuah papan catur berwarna biru besar. Bayangan besar melintas dari bawah kapal. Bahkan aliran air pun berubah. Mungkin cerita yang diceritakan Zosu itu hanya omong kosong karena terlalu banyak minum. Guru saya benar-benar pernah melihatnya sekali di masa mudanya. Ikan itu bisa mengubah nasib. Kali ini benar-benar bencana besar. Tarik kekuatan penangkapan penuh. Tetap tenang, jangan sampai ikan besar melarikan diri dari jaring. Barang sudah didapatkan, barang besar yang sesungguhnya. Bagus sekali. Saya akan segera menghubungi balai lelang untuk mempersiapkan acara khusus. Begitu ikan-ikan ini dilelang. Mulai besok seluruh pelabuhan harus mengenalmu kembali. Benar-benar ada bendera biru besar.
lebih besar dari sebelumnya. Sepertinya kali ini bukan sekadar keberuntungan besar saja. Seberapa besar sebenarnya bendera biru di Linhai itu? Kabar-kabarnya itu adalah barang besar seberat hampir 300 kilogram. Siapa? Tuan Lin? Saya mewakili sebuah perusahaan perikanan dari luar kota. Ingin membelinya secara pribadi sebelum pelelangan dimulai. 2 kali lipat dari harga lelang ikan dan jamur. Saya akan pertimbangkan dulu. Jual secara diam-diam hanya bisa mendapatkan keuntungan sekali. Yang saya inginkan adalah membuat namanya terdengar keras. Hadirin sekalian, penutup malam ini adalah tuna sirip biru seberat 297 kg. Harga awal 50 juta, tambah 5 juta, 55 juta, 60 juta, 60 juta, ada yang lebih tinggi. 80 juta, 90 juta, 120 juta, 120 juta. Presiden Lee menawar 120 juta. Masih ada yang lebih tinggi lagi nggak? 120 juta pertama kali, 120 juta kedua kali, 120 juta ketiga kali. Selamat kepada tuan ini atas transaksi. Tuan Lin, pasokan prioritas dari Marriott. Keluarga Yamamoto menambah 30% untuk pembelian jangka panjang. Anak muda yang hebat. Lain kali kalau ada ikan besar langsung hubungi saya. Pak Lin, sejak awal saya sudah bilang Anda memang luar biasa. 429 klien error, too many requests for URL, HTTPS, GPT-1, Supremium, Com, V1, Chat, Completions. Mulai sekarang, berikan saja sisa-sisa bahan yang ada kepada kami. Satu ikan harganya 1,2 juta. Gila, ini bukan menangkap ikan lagi. Mengambil pesanan makanan bisa menghasilkan setidaknya 2 kali lipat. Dengar-dengar dia sudah tertipu oleh Wang Dahai selama 7 tahun. Gaji yang hanya cukup untuk perbaikan kapal tua. Wang Dahai sekarang sedang memecahkan barang di rumah. Hati ini benar-benar menyesal. Mulai sekarang bisnis catur biru Donghai harus bergantung pada suasananya. Sedang memikirkan apa? Data baru tentang pohon willow sudah keluar. Koordinat kawanan ikan berikutnya sudah terkunci. Ini baru permulaan. Kakak Hai, butuh orang untuk pergi melaut berikutnya. Saya kuat tenaga. Menarik jaring, mengangkut barang, semua bisa dilakukan. Kakak Hai minum air dulu. Saya sudah ikut ayah saya melaut selama 20 tahun. Bisa membaca pasang surut dan memperbaiki jaring. Bawa saya ikut saja. Gaji terserah Anda saja. Bos Lin, mesin kapal laut Camar sudah waktunya untuk diservis. Saya malam ini akan membawa orang untuk membantu Anda secara gratis sampai beres. Saya tidak akan bekerja lagi di pihak Wang Dahai, Saudara Hai. Bisakah Anda menerima saya? Saya janji akan bekerja dengan baik. Saya pasti tidak akan merepotkan Anda. Semua bubar saja. Yang mau daftar, silakan ke tempat saya untuk mendaftar. Pilih yang terbaik untuk diterima. Arah angin telah berubah. Tapi orang-orang yang tetap memegang aturan lama itu tidak akan menyerah begitu saja. Komputer. Kenapa anak ini masih begadang sampai larut malam? Rumahku dibobol dan komputernya hilang apa ya? Bagaimana dengan data model itu? Datanya tidak apa-apa. Tolong perhatikan untukku besok. Wang Hu akhir-akhir ini sedang mencari siapa yang pandai membobol komputer. Saya akan segera memeriksa apakah perlu melapor ke polisi. Tidak perlu menunggu mereka sendiri yang membuat kesalahan. Wang Hu, Since kamu sudah mulai duluan. Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Huge dan Lin Hai sudah keluar. Kenapa buru-buru? Tunggu sampai dia memuntahkan saus ikan lalu bunuh dia. Tebakanku tidak salah. Ternyata memang dia yang berbuat onar. Anjing yang terdesak pasti akan melompat pagar suatu saat nanti. Sudah diperiksa dengan jelas. Wang Hu memberikan komputer itu kepada programmer. Harga berapa? Biaya pembobolan 50.000. Buat dulu, nanti kasih 100.000 lagi. Orang itu bilang semuanya adalah kode acak. Sama sekali tidak bisa dimengerti. Tapi dia tidak menyerah. Sekarang dia mulai menggali orang-orang di sekitarmu. Dia tidak bisa membawanya pergi. Kali ini skala lebih besar dari 2 kali sebelumnya digabungkan. Wang Dahai, kali ini aku akan membuatmu kalah total. Saya punya modal dan jalur distribusi. Tapi kali ini berhasil.
Yang mengincarmu bukan hanya ayah dan anak Wang saja, juga seluruh modal perikanan di Laut Timur. Saya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Wang Dahai sudah mulai menghubungi pemasok ikan dari luar daerah. Kamu tidak berguna tapi malah percaya diri. Kalau ada ikan, ada juga kekuatan untuk berbicara. Paman Zhou kenapa? Anak, jangan pergi ke kapal. Siapa Wang Hu yang membawa orang menunggumu di sana? Mereka akan datang kepadaku. Lin Hai, ayahku memberimu kesempatan terakhir. Berikan jalan keluar. Keluar dari kota Matu. Aku memberimu kesempatan hidup. Kenapa ayahmu tidak berani datang sendiri? Hanya mengirim anjing sepertimu untuk menggigit sembarangan. Kau cari mati. Minggir. Beraninya kau melangkah satu langkah, coba saja. Siapa yang membuat keributan di sini? Pasu sudah memberi peringatan. Siapa berani mengganggu keberangkatan normal? Semua akan diperlakukan sebagai gangguan terhadap produksi dan operasional. Baiklah, Lin Hai, kalau berani, kita bertemu di laut. Nanti tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kali ini benar-benar berantem sampai putus hubungan. Mulai hari ini, mereka bisa melakukan apa saja. Dia tidak akan pergi begitu saja. Lao Zhou, kamu bawa 2 orang naik kapal dan periksa dengan teliti sekali lagi. Terutama di ruang kargo dan jalur bahan bakar. Jangan sampai ada yang terlewat, mengerti? Anak itu memang mengalami masalah. Bahan bakar cadangan. Semua dicampur air oleh orang lain. Tangki bahan bakar kemarin hanya diisi setengah. Paling jauh hanya bisa menempuh 80 mil laut. Sama sekali tidak akan sampai ke tujuan. Hai Yun. Jangan panik. Aku sudah menduga Wang Hu akan meninggalkan jalan keluar. Ada apa? Wang Hu bikin keributan lagi. Cadangan bahan bakar semuanya dicampur air. Suruh mobil suplaimu segera kirim 3 ton solar ke sudut barat Laut Dermaga. Lewat pintu belakang, jangan sampai orang Wang Hu melihat. Mengerti? Saya akan mengantar mobilnya sendiri ke sana. 20 menit sampai. Laoli, kamu bawa 2 orang untuk memeriksa mesin jaring putar. Terutama tali keranjang utama. Wang Hu sebelumnya pernah terluka sekali. Kali ini mungkin dia akan bertindak. Kalau begitu, apakah kita masih pergi malam ini? Pergi, jangan ragu, segera pergi. Tinggal 1 menit lagi berarti tambah 1 tingkat bahaya. Ternyata kabel kontrol mesin jaring dipotong setengah. Kalau ditekan lagi sedikit saja pasti putus. Untungnya ditemukan lebih awal. Kalau tidak, pasti akan terjadi masalah besar saat memasang jaring. Aku sudah tahu dia tidak akan mematikan bahan bakar. Sambungkan kabel dengan benar lalu periksa 3 kali. Ini adalah rekaman pengawasan Wang Hu membuat keributan hari ini. Langsung serahkan ke biro pengelola. Cukup untuk dia mendekam di penjara selama setengah bulan. Terima kasih, hati-hati ya. Wang Hu tadi berputar beberapa kali di sekitar dermaga. Pasti tidak pergi jauh. Laut tidak seperti daratan. Kalau benar-benar terjadi sesuatu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu tepat waktu. Aku tahu kalau dia berani ikut datang. Aku akan membuatnya pergi tanpa kembali. Garis suhu air bergeser 0,3 derajat. Baru-baru ini ada anomali. Wang Liu mendorong kawanan ikan menjauh dari lintasan jauh. Model tidak memperhitungkan variabel ini sebelumnya. Perhatian semua. Koreksi jalur penerbangan. Belok kanan 15 derajat. Tujuan mengarah ke tenggara. Kamu yakin modelnya tidak menunjukkan arah ini? Model menghitung ikan. Saya menghitung lautan. Perhatian semua. Koreksi jalur penerbangan. Belok kanan 15 derajat. Begitu banyak. Turun dari jaring. Barang besar tetap stabil. Kalau yang ini masuk ke meja lelang pasti meledak. Lihat, kawanan burung berkumpul. Di bawah pasti ada barang besar. Ayah,
Mata Anda memang tajam sekali. Keahlian ini tidak ada yang bisa menandingi di seluruh pelabuhan. Yang terbesar akan menjadi raja. Hari ini biar anak-anak itu lihat apa itu kemampuan sejati. Ayah, aku sudah melihat laut sepanjang hidupku. Mulai kapan saya jadi tidak bisa melihat dengan jelas? Sinyal ukuran ini jauh melebihi bendera biru besar biasa. 3 kali muncul di jalur yang sama. Cerita yang dulu diceritakan oleh Lao Zhou. Seperti bayangan, Juyu. Mungkinkah di bawah sini ada Wang Yu? Jangan hitung pohon willowmu. Kesempatan besar sekali. Asosiasi Kebahagiaan bekerja sama dengan pihak modal. Akan diadakan kompetisi terbuka untuk memperebutkan proyek bendera laut biru asli. Merebut juara proyek ini bukan hanya soal hadiah uang. Ini adalah hak bicara atas laut ini untuk beberapa tahun ke depan. Proyek ini secara lahiriah adalah sebuah perlombaan. Sebenarnya adalah untuk mengatur ulang. Mendistribusikan hak kerjasama di wilayah laut bernilai tinggi untuk beberapa tahun ke depan. Hak prioritas pasokan dan sumber daya industri. Siapa yang menang? Siapapun dia adalah salah satu fosil bisnis catur biru Donghai. Aku daftar karena aku tahu kamu akan bilang begitu. Formulir pendaftaran sudah saya isi. Aku cuma tunggu tanda tanganmu, Ayah. Seluruh pelabuhan sedang menertawakan kita. Kalau kamu tidak mendaftar, itu artinya kita sudah dianggap kalah dari Lin Hai. Nanti siapa lagi yang akan mendukung kita? Pertarungan ini, meskipun aku tidak pergi, aku harus pergi. Aku ingin semua orang tahu, laut ini tetap dikuasai oleh para nelayan tua. Lin Hai dan Wang Dahai sudah mendaftar. Kali ini kita akan lihat siapa yang sebenarnya di atas panggung. Satu mengandalkan data, satu mengandalkan pengalaman. Lihat siapa yang menang, aku rasa susah diprediksi. Wang Dahai sudah lama berpengalaman di laut ini. Apa badai yang belum pernah kulihat? Ini bukan lagi soal diam-diam menangkap beberapa kapal ikan. 2 metode, 2 sistem aturan. Benturan terbuka. Kalau kalah jangan harap dapat pekerjaan lagi. Kita bahkan tidak bisa berdiri tegak di dermaga. Kalau sudah memutuskan daftar, tidak ada jalan mundur lagi. Aku tidak pernah meninggalkan jalan mundur untuk diriku sendiri. Menang akan mendapatkan 5 tahun inti tinju batu laut. Ini bukan pertandingan. Ini seperti merebut kerajaan. Jika Wang Dahai kalah, seumur hidup ini dia tidak akan bisa bangkit lagi. Yang harus datang akhirnya memang datang juga. Pertarungan kali ini, tunjukkan semua kemampuan kalian yang bisa menekan dasar laut kepada saya. Setelah menang, aturan Laut Timur tetap kita yang tentukan. Ayo, ayo. Ayah, semua sudah lengkap. Ini adalah kelompok terkuat di dermaga kita. Tidak cukup. Anak itu Lin Hai agak licik. Aku harus mengawasinya sendiri. Satu langkah pun tidak boleh salah. Setiap kali selalu berbeda, tapi setiap kali selalu ada jalan cadangan. Dia benar-benar punya jalan keluar di tangannya. Ini adalah dana cadangan dan kontak saluran darurat. Aku akan jaga belakangmu. Kamu hanya fokus ke depan saja. Terima kasih, Wakil Kapten. Tepuk tangan bersama. Semua awak kapal sudah siap. Kali ini kita benar-benar menjadi tim kebenaran. Kakak Hai Wang Hu baru saja mentransfer saya 50.000 yuan. Suruh aku mengunggahnya. Mulai sekarang ikuti saja ucapannya. Dia menyuruhmu melakukan apa? Saya belum setuju, tapi aku takut dia benar-benar menerimanya. Pura-pura setuju dengannya di rekaman chat. Semua catatan transfer sudah di-screenshot sebagai bukti. Ayah dan anak Wang benar-benar panik sekarang. Semakin panik, semakin banyak celah yang muncul. Kelompok ikan biasa hanya bisa mendapatkan poin dasar. Yang benar-benar menentukan kemenangan adalah bendera biru Raja Ji itu. Ada apa? Wilayah perlombaan laut ini 300 mil laut lebih jauh dari yang saya perkirakan. Selain itu, daerah pesisir sangat berbahaya. Wilayah perairan yang diperebutkan kali ini melibatkan laut lepas di sebelah timur garis bujur 125 derajat. Zona asing. Semua armada berangkat pada waktu yang sama. Menentukan pemenang berdasarkan poin hasil tangkapan ikan. Ngapain bercanda? Tidak ada yang pernah kabur dari laut itu. Bahkan tidak tahu di mana Anjiao berada.
Aturan ini benar-benar ditujukan untuk kami para nelayan tua. Semua pengalaman di wilayah laut asing dibatalkan. Inilah medan pertempuran yang paling adil. Bos, aturan ini sangat merugikan kita. Kalau tidak, kita mundur saja. Saya Wang Dahai sudah berlayar di laut selama 40 tahun, tidak pernah mundur dari pertandingan. Aku tidak pernah tahu apa itu mundur dari pertandingan. Aku ingin semua orang melihatnya. Di laut bukan cuma komputer rusak yang menentukan segalanya. Kita para petani tua yang memutuskan. Ayah, maukah membuat sedikit trik di kapal? Misalnya diam saja. Dalam pertarungan ini, aku harus menang secara langsung melawannya. Aku harus membuktikan, keahlian nelayan tua adalah akar dari laut ini. Di pihak Haige cuma kapal kita satu-satunya. Dengar-dengar ada transaksi gelap. Percayakan saja padanya dan lakukan saja. Dapat. Semua barang dalam jumlah besar. Model anak ini benar-benar luar biasa. Bahkan dengan mata tertutup pun bisa menangkapnya. Ikan besar yang sebenarnya masih di belakang. Jaring kosong nomor 03 dan nomor 07 juga kosong. Semua cuma ikan kecil. Kepala Wang, di sana kamu bagaimana? Bagaimana dengan sisi itu? Laut lepas dan laut dekat benar-benar berbeda. Sepertinya cara bos Wang sudah tidak efektif lagi. Diamlah, kawanan ikan hanya belum sampai untuk sementara waktu. Pasti akan ada besok. Awan menekan begitu rendah. Warna air menjadi gelap. Dalam 3 jam pasti akan turun hujan deras. Menarik jaring dan menghindari badai. Di bawah kawanan burung yang turun pasti ada ikan besar. Kali ini pasti benar. Itu saja. Melihat burung muda juga tidak berguna. Melihat pasang surut juga tidak berguna. Melihat awan juga tidak berguna. Laut ini benar-benar tidak bisa kami mengerti. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Dia pasti curang. Kakak Hai Wang Hu mengirim pesan lagi. Tanya aku tentang posisi di kapal dan kondisi alat jaring. Katakan padanya untuk terus memasang jaring panjang. Mengerti? Sinyal ini bahkan lebih besar dari yang sebelumnya yang dikirim Wang Yu. Tujuan besar yang benar-benar menentukan kemenangan belum muncul. Wang Yu selalu bersembunyi di perairan dalam. Kamu kirimkan koordinat palsu ini ke Wang Hu. Katakan saja itu hasil rekaman diam-diam yang susah payah kamu dapatkan. Buat dia percaya itu benar. Saudara Hu, aku hanya bisa membantumu sampai di sini saja. Jangan bilang itu dari aku. Saat dia keluar dari jaring, aku akan membuang jaring rusak itu ke dalamnya. Biar jaringnya rusak semua. Lihat bagaimana dia masih bisa bersaing dengan ayahku. Apakah Fu Ge Lin Hai benar-benar menipu kita? Sudah sejauh ini tapi dia sama sekali tidak datang. Ah, tidak mungkin. Dia jelas bilang hari ini akan menurunkan jaring di sini. Wang Hu, kalian sedang ngapain di sana? Ngumpulin sampah ya? Lin Hai, kamu sedang mengerjai saya. Tidak mungkin, aku sudah melihat laut seumur hidup. Bagaimana bisa salah? Berlayar lebih jauh ke laut. Saya tidak percaya tidak bisa menemukan bendera biru. Kakak, kalau lebih jauh lagi itu sudah masuk zona larangan. Akhir-akhir ini Yang Liu tidak stabil, sangat berbahaya. Kakek dan ayahku dulu mencari ikan di laut ini. Aku tidak mungkin salah. Tidak baik, kapal Wang Dahai terjebak di zona arus deras. Di sana sama sekali tidak boleh berhenti kapal. Pertandingan bisa kalah, tapi orang tidak boleh celaka. Balik arah ke zona acak. Wang Dahai melemparkan tali yang rusak ke arah kami. Aku akan menyeret kalian keluar. Hei. Pegang erat-erat. Tidak apa-apa sekarang. Terima kasih. Arus deras ini baru terbentuk kemarin. Suhu air 2 derajat lebih rendah dari sekitarnya. Bendera biru sama sekali tidak akan datang ke sini. Sial, kita terlambat. Sudah lama sekali. Kalau Wang Jilan kabur, bagaimana? Bos Wang juga ada di sana.
Data terbaru menunjukkan Wang Jilangqi pergi ke daerah perairan hangat di arah tenggara. Kita masih sempat jika bergegas ke sana sekarang. Tidak benar. Seharusnya dia pergi ke arah timur laut. Saat saya muda, saya pernah melihat bendera Wang Jilan sekali. Dia tidak mengikuti arus hangat biasa. Dia khusus mencari tempat pertemuan air dingin dan hangat. Di arah timur laut tepat ada zona pertemuan. Ayahku pernah menulis dalam buku harian pelayaran tahun lalu. Paman Wang, kamu benar. Kita pergi ke timur laut bersama-sama. Kamu bantu aku mengawasi pergerakan ikan. Aku akan menghitung waktu yang tepat untuk menebar jaring. Datanglah Wang Ji dengan bendera biru. Dia sedang berenang ke arah barat. Kecepatannya sangat lambat. Sepertinya dia sedang mencari makan. Sekarang menurunkan jaring tepat untuk memblokir jalannya. Turunkan jaring dengan jaring ekor terbesar. Tarik jaringnya. Berusaha keras jangan sampai dia kabur. Ikan ini bisa mengubah nasib. Seumur hidupku aku mencari ikan ini. Tidak disangka, akhirnya bersama dengan anak yang paling aku remehkan sendiri, yang berhasil diangkat ke permukaan. Saya mengumumkan, juara kompetisi kali ini adalah kapal camar milik Lin Hai. Perolehan poin total hasil tangkapan ikan pertama, juga menangkap yang terbesar dalam catatan sejarah. Bendera biru raja terbesar Wang Ji. Aku kalah dan benar-benar mengakuinya dengan sepenuh hati. Dulu aku terlalu keras kepala. Cara baru untuk meremehkanmu. Sekarang aku sudah mengerti. Laut juga sedang berubah. Kita yang sudah tua ini juga harus bisa berubah. Paman Wang tidak memiliki pengalaman sepertimu. Saya juga tidak bisa menangkap ikan raja biru ini. Menangkap ikan bukan hanya soal kemampuan satu orang saja. Ini bergantung pada kerjasama semua orang bersama-sama. Hadiah lomba kali ini, saya tidak mau 1 sen pun. Semua akan dibagikan kepada semua orang. Saya sudah berdiskusi dengan Paman Wang, mendirikan sebuah koperasi perikanan. Saya membagikan model Wang Liu saya kepada semua orang. Paman Wang mengajarkan pengalaman para nelayan tua kepada semua orang. Kita bersama-sama menangkap ikan dengan cara ilmiah. Mari kita menghasilkan uang bersama-sama. Bersama-sama melindungi laut ini. Wang Hu. Koperasi kekurangan orang yang mengurus logistik. Kalau kamu mau, datanglah membantu. Hal-hal di masa lalu sudah berlalu. Ayahku dulu pernah bilang sama aku, laut tidak pernah menipu. Kamu tulus padanya. Dia tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Dulu kita mengandalkan pengalaman untuk menangkap ikan. Sekarang kita mengandalkan data ditambah pengalaman. Kedepannya kita juga harus pergi ke laut yang lebih jauh, menangkap lebih banyak ikan. Tapi kita juga harus ingat, kita tidak boleh menguras habis laut. Kita harus meninggalkan makanan untuk generasi mendatang. Tim Perikanan Nasional ingin bekerja sama dengan koperasi kita. Bersama-sama pergi ke Pasifik Barat untuk mengembangkan daerah penangkapan ikan baru. Mereka juga mengundang kita untuk ikut serta dalam proyek biru. Proyek pelestarian tuna sirip kuning sangat baik. Kita pergi. Anak-anak dulu bahkan tidak berani bermimpi. Pelabuhan Mindong kita bahkan bisa mengumpulkan armada kapal sebesar ini. Ini baru permulaan saja. Tunggu sampai lapangan ikan di Pasifik Barat dikembangkan. Armada kapal harus diperbesar 2 kali lipat lagi. Namun koperasi baru saja didirikan. Hati orang belum sepenuhnya terpikat. Beberapa nelayan tua secara lisan setuju untuk bergabung. Dalam hati masih merasa putus asa. Setelah koperasi didirikan, Yujia Lin Hai yang memegang kendali. Kita masih punya jalan hidup. Saya rasa belum tentu. Model pohon willow itu katanya dibagikan untuk semua orang. Tapi hal yang paling inti dia benar-benar akan keluarkan. Saya dengar di kota ada beberapa perusahaan perikanan besar. Sangat tertarik dengan model Lin Hai itu. Harganya tidak murah. Paman Wang hari ini bekerja sama dengan baik. Naluri kamu dalam menentukan arah kawanan ikan. Lebih cepat setengah ketukan dari suara keras. Suaramu itu berasal dari mata. Intuisi saya bilang hidung. Hidung cepat berkerut. Tapi mata bisa melihat dengan tepat. Anakku, dulu aku pernah berutang gaji selama 7 tahun padamu. Dan juga buku harian pelayaran ayahmu. Biarkan saja masa lalu berlalu. Sekarang kamu bersedia membagikan pengalamanmu kepada para pemuda. Lebih berharga daripada gaji yang kubayar. Ayahmu dulu pernah pergi melaut bersamaku. Setiap kali menghadapi ombak besar dia tidak pernah panik. Dia selalu bilang sebesar apapun laut, tidak akan mengalahkan hati manusia. Waktu itu aku merasa dia keras kepala. Sekarang aku baru mengerti. Dia benar-benar orang yang mengerti laut.
Ada satu hal yang ingin aku katakan sebelum naik mobil. Anggaran dasar dan sistem keuangan koperasi. Saya sudah mengatur semuanya dengan pengacara untukmu. Tapi ada satu hal yang ingin saya beritahu dulu. Kamu takut ada yang berniat jahat. Mengenal hutan lebat. Modelmu sekarang adalah dasar dari seluruh koperasi. Pohon besar mudah kena angin. Cepat atau lambat akan ada yang mengincar. Saya di sini punya banyak koneksi dan sudah dengar kabar. Ada 2 perusahaan perikanan dari luar daerah. Sedang diam-diam menghubungi orang-orang di pelabuhan. Siapa yang masih ragu? Tapi tawarannya tidak murah. Katanya 1 juta untuk membeli algoritma inti milikmu. 1 juta tidak akan membuatnya pergi. Ini adalah jalan yang ayahku pertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya. Pak Lin, bendera biru hari ini masih lewat jalur palsu. Saluran koperasi sama dengan koperasi yang sama. Aturan lama tetap berlaku, tentu saja. Om Lin, ngomong-ngomong, dengar-dengar ada perusahaan dari luar daerah. Mereka sangat tertarik dengan koperasi kita. Kamu dengar dari siapa soal mau kerja sama? Itu dari yang diunggah di dermaga. Saya juga tidak terlalu tahu. Pak Lin punya sebuah kondisi. Peralatan jaring dan bahan bakar yang dibeli bulan lalu. Harga yang ditawarkan hampir 20% lebih tinggi dari harga pasar. Saya sudah memeriksa pemasoknya. Ada kaitannya dengan Along di dermaga. Baru saja ada seorang awak kapal muda yang memberitahuku. Xiao Zhao beberapa hari lalu mengajaknya makan. Selama itu terus menanyakan tentang model yang liu. Dia juga bertanya apakah dia punya cadangan data modelnya. Jaringannya semakin mengencang. Barang sudah diambil tapi rumah anak itu di Linhai masih sempit. Data inti, semua itu dia kunci dalam sebuah hard drive yang selalu dibawanya. Komputer di gudang hanya menjalankan program pohon. Ternyata tidak ada kode sumbernya. Saya sudah membayarmu uang muka 50.000. Bukan datang untuk mendengar kamu belum punya. Berikan aku sedikit waktu lagi. Ada seseorang di koperasi yang berhasil saya yakinkan. Dia setuju membantu menyalin data selama seminggu. Seminggu lagi aku harus melihat hasilnya. Kalau tidak, pukul 2 pagi. Siapa yang berjaga di dermaga malam itu? Lao Zhao, kamu sudah terseret ke air, tapi tidak boleh membuat musuh curiga. Aku akan menunggu mereka yang datang dengan sendirinya. Untuk batch pertama proyek pelayaran Samudra Pasifik Barat, semua daftar pembelian peralatan sudah disetujui. Bulan depan kita harus terlebih dahulu kirim sebuah kapal pengintai, pergi ke wilayah target untuk melakukan penilaian lingkungan. 3 bulan kemudian, armada utama berangkat. Pak Lin menginvestasikan begitu besar dalam proyek pelayaran jarak jauh ini. Kalau sampai rugi bagaimana? Iya, nak, kita sudah terbiasa dengan perairan dekat pantai. Laut lepas itu hal yang berbeda. Kalian takut apa? Saat saya muda, saya pernah berlayar jauh ke laut lepas. Waktu itu pergi ke laut selatan. 7 hari 7 malam tanpa singgah ke pantai. Ikan di laut lepas lebih besar daripada di laut dekat pantai. Ombak juga lebih tinggi di laut lepas. Tapi selama kapalnya bagus dan jalurnya benar, tidak takut model pesisir menghitung sisa jalur. Saya, Lao Wang, sudah berlayar di laut selama puluhan tahun. Akan aku ajari kalian cara menarik ikan di tengah ombak. Kalau aku nggak bisa narik-naik, siapa lagi? Kalian takut apa? Keluarga Lao Zhao belakangan ini baik-baik saja kan? Baik-baik saja. Anakmu, Xiao Zhao, sudah terbiasa bekerja di dermaga. Anak, aku Lao Zhao. Saya tidak tahu apa yang kamu alami, tapi aku bisa menebaknya. Anakmu berhutang pada Along, kan? Xiao Zhao berjudi di luar. Hutang 80.000 yuan. Along bilang asalkan bisa membantunya mendapatkan beberapa data. Naik sedikit lalu lunas semua. Saya tidak memberinya kata sandi. Saya hanya membiarkannya melihat komputer saja. Lao Zhao, kamu pernah ikut ayahku mengantar kapal, dan sekarang ikut aku. Kamu seharusnya tahu, jalur ikan ini diperoleh ayahku dengan mempertaruhkan nyawanya. Kalau sampai orang luar yang mengambilnya, mangkuk nasi semua orang di koperasi harus dihancurkan. Utang Xiao Zhao akan saya lunasi. Tapi kamu harus membantuku melakukan satu hal. Terus berhubungan dengan Along. Dia menyuruhmu melakukan apa? Kamu harus setuju dulu, lalu beritahu aku. Aku harus tahu siapa yang ada di balik dia. Kapal reyotmu ini ternyata tidak tenggelam. Aku merasa aneh saja. Perahu ini pernah menyelamatkan nyawaku. Hampir saja nyawaku melayang karenanya.
Tidak bisa dibuang. Dulu aku menggunakan kapal ini sebagai jaminan untuk upah kerjamu. Sebenarnya ingin mempermalukanmu. Tidak kusangka dia benar-benar membawaku meraih Blue Chest. Tidak kusangka kamu benar-benar bisa membawanya kembali. Nak, kamu lebih keras kepala dari ayahmu. Paman Wang, ayah saya dulu bekerja di kapal Anda selama beberapa tahun. Dia tidak pernah menyalahkanmu. Dia hanya merasa laut ini begitu luas. Setiap orang memiliki jalannya sendiri. Ayahmu adalah orang baik. Itu karena dulu aku terlalu ceroboh. Anak itu membuat janji bertemu denganku besok malam bersama Van Along. Katanya ada orang penting yang ingin berbicara langsung denganku. Di ruang pribadi lantai 2 kedai teh tua di timur kota. Pergi tapi ingat jangan bilang apa-apa. Harus proaktif memberitahu tentang segala data apapun. Mereka tanya kamu apa. Kamu bilang hanya aku yang tahu, kata Sandi inti. Lalu bagaimana? Lalu rekam semua hal yang mereka suruh kamu lakukan. Orang di belakang Along juga harus muncul sekarang. Senang bertemu dengan Anda, Guru Zhao. Saya juga bermarga Zhao, Zhao Deming. Bos Zhao Lao Zhao adalah orang dalam. Silakan bicara dengan tenang. Pak Zhao, saya akan langsung mengatakan saja. Saya sangat mengagumi model pohon willow dari Tuan Lin Hai itu. Sangat mengagumi. Ini adalah inovasi teknologi sejati. Sayang sekali jika diletakkan di sebuah koperasi. Pak Zhao, saya hanya seorang nakoda kapal. Saya juga tidak terlalu paham soal model-model itu. Hahaha. Kamu tidak perlu mengerti. Aku hanya butuh kamu melakukan satu hal saja. Lain kali Lin Hai menggunakan model untuk berlayar ke laut. Kirimkan koordinat jalur pelayarannya secara real-time kepadaku. Sesederhana itu saja. Lalu bagaimana? Lalu saya akan membayar utang judi 80.000 putramu. Selain itu, saya akan memberi Anda 100.000 sebagai uang lelah. Pak Zhao, saya harus memikirkannya dulu. Pak Zhao, saya ini orang bisnis. Saya tidak suka menunggu orang 3 hari untuk memberi saya jawaban. Lain kali Lin Hai menggunakan model untuk berlayar ke laut. Berikan saya koordinat rutenya yang sudah diperbarui. Zhao Deming dari perikanan Laut Timur memang dia. Dia sudah lama ingin memonopoli pasar bendera biru di Laut Timur. Beberapa kali sebelumnya ada orang yang mencoba merebut jalur distribusiku. Semua sudah saya tolak kembali. Bajingan ini malah memaksa Lao Zhao karena utang judi lagi. Sungguh sangat keji. Yang dia inginkan bukan jalur pelayaran beberapa ikan saja. Ini adalah seluruh model Yang Liu. Asalkan mendapatkan modelnya, dia bisa mengusir kita dari semua kolam ikan. Kalau begitu, sekarang harus bagaimana? Langsung bongkar dia di koperasi. Sekarang hanya rekaman suara Lao Zhao yang tidak cukup. Zhao Deming memiliki dasar yang kuat di industri ini. Jika tidak mencoba dulu, kita tidak akan bisa menjatuhkannya, malah akan membuatnya waspada. Paman Wang, tolong awasi garis perbaikan di dermaga untukku. Zhao Deming pasti akan menyerang dari tempat lain. Orang tua ini tetap mengikuti kata saya. Jika dia berani menggerakkan satu jari, saya akan membuatnya tidak bisa bekerja. Saya akan menghubungi orang dari asosiasi industri. Beritahu lebih dulu agar semuanya lancar. Juga periksa aliran dana terbaru dari perikanan Laut Timur. Lihat apakah dia punya cara apapun. Di pihak Zhao tua, aku akan membuatnya terus berurusan dengan Zhao Deming dan Zhou Xuan. Kita tunggu dia membuat kesalahan yang lebih besar. Jangan sampai kalian membeli ikan dari koperasi itu ya. Dengar-dengar mereka menggunakan jaring pemusnah untuk menangkap ikan. Bahkan anak ikan kecil pun tidak dibiarkan. Nanti di laut tidak akan ada ikan lagi. Tidak mungkin, bukankah Lin Hai bilang akan menangkap ikan secara ilmiah? Apapun yang dia katakan, kamu langsung percaya saja. Sisa jalur yang dihitung oleh komputer rusaknya itu. Bisakah tidak menangkap ikan sampai habis? Kamu omong kosong, ikan kami ditangkap sesuai aturan. Sama sekali tidak ada jaring yang memusnahkan seluruh ikan. Apakah kalian sendiri tidak tahu dalam hati kalian? Bagaimanapun juga saya tidak berani menjualnya. Siapa yang mau beli, silakan beli. Penjualan hari ini langsung turun 70%. Banyak pelanggan lama yang menelepon untuk membatalkan pesanan. Mereka takut ikan kami bermasalah. Pak Lin, ini harus bagaimana nih? Beberapa ratus kilo astragless yang baru saja kami tangkap. Kalau tidak segera terjual, itu akan membusuk. Saya baru saja bertanya ke beberapa saluran. Mereka semua menerima pesan anonim. Dia bilang bekerja sama dengan kita akan memutus sumber pasokannya sendiri. Zhao Deming ingin memutus jalur penjualan kita. Semakin dia terburu-buru untuk merusak semuanya, semakin menunjukkan bahwa dia takut pada kita. Lao Zhou, kamu bawa ikan yang belum terjual hari ini.
Semua dibawa ke pintu gudang pendingin. Katsu, kamu hubungi asosiasi restoran di kota sekitar. Besok kita adakan acara pencicipan gratis. Biarkan semua orang mencicipi ikan kami secara langsung. Juga harus menunjukkan catatan penangkapan ikan kami. Semua standar drama web akan dipublikasikan. Emas sejati tidak takut api. Rumor itu akan hancur dengan sendirinya tanpa perlu dibantah. Kamu pergi dan rekam apa yang baru saja dikatakan oleh Along. Cari beberapa saksi dan rekam mereka. Kita pasti akan menghitung hutang atas gosip yang dia sebarkan, cepat atau lambat. Tekstur lemak pada bendera biru ini luar biasa. Ini bahkan lebih baik daripada barang yang saya impor dari Jepang sebelumnya. Pak Lin, boleh saya tanya? Apa pendapat Anda tentang koperasi yang akhir-akhir ini beredar? Rumor tentang penggunaan Juesho Network. Bagaimana menurut Anda? Kalian bisa melihat catatan-catatan di belakang saya ini. Setiap kali kami melaut, waktu dan lokasi penebaran jaring selalu tercatat. Spesifikasi ikan yang ditangkap semuanya tercatat dengan rinci dalam log. Peralatan jaring yang kami gunakan semuanya sesuai dengan standar. Kami sama sekali tidak akan menangkap ikan dengan cara memancing menggunakan umpan. Kami juga mendirikan dana perlindungan laut. Menjual satu jin ikan, sisihkan 50 sen untuk menebar benih ikan. Kami hidup dari laut, lebih tahu harus melindungi laut. Sebelumnya saya yang salah, Pak Su. Percaya pada gosip. Mulai sekarang aku akan mengambil semua ikan kalian. Kerjasama yang menyenangkan. Lari kemana? Tadi kan kamu teriaknya cukup kencang. Ikut aku ke ruang rapat untuk bicara. Sampah bahkan tidak bisa menyebarkan gosip dengan jelas. Sekarang malah dia tidak hanya tidak bangkrut. Sebaliknya, namanya malah semakin terkenal. Pak Zhao, saya juga tidak menyangka dia akan mengadakan acara pencicipan. Orang-orang itu berebut membeli ikannya. Saya ingin tahu dia bisa bangga sampai kapan. Kalau begitu, kalau tidak bisa mengatasi penjualan. Kalau begitu, biarkan dia tidak bisa keluar ke laut. Hubungi Lao Zhang yang memasok bahan bakar untukku. Biar dia mencampurkan sedikit kotoran di bak bahan bakar berikutnya. Setelah membuangnya, segera pergi. Jangan sampai ketahuan orang. Lama tidak bertemu, Pak Zhang. Berani sekali. Berani mencampur sesuatu ke dalam minyak saya. Bos Wang, saya salah. Itu karena Zhao Deming memaksa saya. Paman Wang, lihat ini. Ini sudah mencapai 3 ember. Kuras semua oli keluar. Ganti dengan yang baru. Lao Zhang, ikut aku sebentar. Tuliskan semua hal yang Zhao Deming suruh kamu lakukan. Zhao Deming ini benar-benar licik. Dia bahkan menggunakan cara seperti ini. Dia sudah mulai panik. Selanjutnya, dia pasti akan mengawasi kapal pengintai laut dalam kita. Kapal pengintai akan berangkat lusa. Kalau sampai dia mengawasi kita, masalahnya akan jadi besar. Lin Ge menyuruhku ikut dengan kapal pengintai. Saya sudah berlayar di laut selama bertahun-tahun. Bisa memperbaiki kapal dan membaca pasang surut air. Bisa membantu. Aku ingin mengawasi Zhao Zeming sendiri. Kamu pergi bersama Lao Zhou. Ikuti perintahnya. Lin, aku jamin akan menyelesaikan tugas ini. Ini adalah rencana pelatihan ulang kapal pengintai. Kalau Zhao Deming berani datang, kita akan membuatnya datang tapi tak pernah kembali. Hati-hati di jalan. Jika menghadapi situasi, jangan memaksakan diri. Utamakan keselamatan terlebih dahulu. Tenang saja, anak muda. Kita pasti akan memahami kondisi ikan di Samudra Pasifik Barat dengan jelas. Memegang laut lepas tidak sama dengan melihat laut dekat. Lihat ini jauh lebih berguna daripada ponsel rusakmu. Perahu paman itu sudah mengikuti kita sepanjang hari. Tidak bisa lepas meskipun sudah berusaha keras. Pasti kapal Zhao Deming. Dia ingin mengikuti kita untuk mencari kawanan ikan. Bajingan ini. Kalau tidak, kita tancap gas supaya bisa ninggalin dia. Tidak bisa, di perairan ini ada karang tersembunyi. 3 mil laut di depan adalah daerah karang tersembunyi. Kita akan mengarahkannya ke sana. Ide bagus. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya kandas. Kalau masih mau lari, percepat kecepatan dan kejar lebih dekat. Sepertinya di depan kapten ada daerah pesisir. Di peta laut tertulis bahaya. Tak perlu takut, mereka bisa pergi, kenapa kita tidak bisa? Cepat kejar mereka. Tidak baik buru-buru menyerah, tim bocor air. Cepat-cepat servis airnya langsung masuk. Dia pantas ikut bersama kita. Jangan tertawa meskipun dia memang pantas mendapatkannya. Tapi nyawa manusia lebih penting. Kita tidak bisa membiarkan mereka tenggelam di sini. Tapi mereka datang untuk merusak. Aturan di laut, memandang kematian tanpa menolong akan mendapat hukuman dari langit. Selain itu, Lin Hai juga tidak ingin kita melakukan hal itu. Timur Laut 1 Timur Laut 1. Ini adalah kapal Haiying. Jika mendengar, tolong jawab. Tolong.
Seka dulu saja. Lambung kapal berlubang. Kita hanya bisa meninggalkan kapal. Terima kasih tapi jangan pada kami. Kalau mau berterima kasihlah pada Linge. Dia bilang di laut tidak boleh membiarkan orang mati tanpa tolong. Paman Zhou, cepat lihat. Banyak sekali ikan. Astaga, skala ini luar biasa. Setidaknya ada lebih dari 10.000 ikan bendera biru. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Saya belum pernah melihat begitu banyak bendera biru sebelumnya. Kita hanya bisa memancing ikan dewasa dan melepaskan semuanya kembali. Kalau tidak, tempat penangkapan ikan ini akan rusak dalam beberapa tahun. Mengerti? Saya akan segera memberitahu para awak kapal. Hanya menangkap ikan biru dewasa yang panjangnya lebih dari 3 meter. Bagus sekali. Lao Yo dan yang lainnya tidak hanya telah ditemukan ladang ikan bendera biru berskala besar. Mereka juga menemukan 3 lokasi penangkapan ikan bendera kuning dan 2 terumbu karang kuda. Aku tahu anak itu bisa melakukannya. Sekarang koperasi kita benar-benar akan menghasilkan banyak uang. Jangan senang dulu. Zhao Deming mungkin jatuh, tapi semangatnya belum padam. Konferensi tahunan Asosiasi Industri bulan depan. Dia pasti akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Saya sudah menerima kabar. Dia bekerja sama dengan beberapa perusahaan perikanan dari luar daerah. Perusahaan produksi. Dia berencana menggunakan alasan merusak ekosistem laut dalam pertemuan itu. Mereka menuntut pencabutan izin penangkapan laut jauh kami. Dia masih berani bicara saat dia sendiri menggunakan jaring pemusnah massal. Kenapa tidak memikirkan melindungi lautan? Dia hanya ingin memanfaatkan nama ekologi saja. Mengusir kami dari pasar lepas pantai. Tapi tidak apa-apa, kita punya bukti di tangan. Ini adalah laporan ekologi perikanan yang dibuat oleh Lao Zhou. Dan rencana penangkapan ilmiah kami. Kesaksian dari Lao Zhang. Foto bahan bakar campuran yang dibuat. Juga ada catatan tentang pengiriman dan gangguan pengawasan yang dia lakukan. Saya juga sudah merapikannya semua. Dengan bukti-bukti ini, dia bahkan tidak bisa menjatuhkan kita. Sebaliknya, itu akan membawa malapetaka pada dirinya sendiri. Rekan-rekan sesama profesi, laut adalah sumber penghidupan kita. Tapi sekarang ada orang yang demi uang saja mengabaikan ekologi dan membabi buta mengembangkan perairan lepas pantai. Mengandalkan teknologi yang disebut-sebut untuk menangkap ikan secara besar-besaran. Kalau terus begini, generasi mendatang tidak akan punya ikan untuk ditangkap. Koperasi Perikanan Lepas Pantai Mindong adalah contoh yang khas. Model arus kuning mereka bisa menentukan posisi kawanan ikan. Kalau terus menangkap seperti ini, dalam waktu kurang dari 3 tahun, bendera biru di Samudra Pasifik Barat harus punah. Saya mengusulkan, segera batalkan izin mereka untuk penangkapan ikan di laut lepas. Pak Zhao benar. Kita tidak boleh membiarkan mereka bertindak semaunya seperti itu. Batalkan kualifikasi mereka, melindungi ekosistem laut. Tuan Lin, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Rekan-rekan sejawat, silakan lihat layar besar. Ini adalah daerah penangkapan ikan yang kami temukan di Laut Barat. Jumlahnya 10 kali lebih banyak daripada Laut Timur. Model kami tidak hanya bisa menemukan kawanan ikan, juga bisa mengukur struktur usia ikan dan pola migrasi mereka. Kami hanya menambah ikan dewasa. Semua ikan pemikat dilepaskan kembali ke laut. Setiap tahun melepaskan benih ikan dalam jumlah besar. Pengembangan perikanan lepas pantai bertujuan untuk mengurangi tekanan penangkapan ikan di laut pesisir. Bukan tentang menghentikan ikan, tapi justru Pak Zhao, kamu terus-menerus bilang ingin melindungi laut. Tahun lalu di Zhoushan, penggunaan jaring jalan buntu dilaporkan. Apakah semua orang sudah lupa? Mencampur majalah ke dalam bahan bakar kami. Kirim kapal untuk mengikuti dan memantau kapal yang merusak operasi dengan sengaja. Kamu bagaimana menjelaskan hal-hal ini? Zhao Deming, apakah kamu masih punya sesuatu yang ingin disampaikan? Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sekarang saatnya untuk pemungutan suara. Pertama, mencabut keanggotaan Asosiasi Grup Perikanan Laut Timur. Menyita hasil tangkapan ilegal. Kedua, menyetujui rencana penangkapan ikan lepas pantai dari Koperasi Perikanan Lepas Pantai Mindong. Memberikan gelar unit percontohan penangkapan ikan ilmiah. Setuju silakan angkat tangan. Disetujui dengan suara bulat. Zhao, sebenarnya niat awalmu tidak salah. Kita semua ingin melindungi lautan. Hanya caranya yang salah.
Aku kalah dengan sepenuh hati dan pikiran. Aku selalu berpikir untuk merebut pasar dengan modal dan cara-cara. Namun aku tak pernah belajar bagaimana hidup berdampingan dengan lautan. Modal dan cara digunakan untuk mengembangkan industri, bukan untuk dimonopoli. Mari kita lakukan bersama-sama. Hanya dengan begitu kita bisa membuat hal ini menjadi lebih besar dan bertahan lebih lama. Jika kamu bersedia, koperasi kami menyambutmu untuk bergabung. Kamu sudah bertahun-tahun di industri perikanan. Saluran dan pengalaman adalah yang kita butuhkan. Kamu tidak membenciku. Memiliki satu teman lebih baik daripada memiliki satu musuh. Selain itu, melindungi laut membutuhkan usaha bersama kita. Saya bersedia bergabung dengan koperasi. Mulai sekarang aku akan ikut bekerja denganmu. Ketua Lin tertawa terbahak-bahak. Anak-anak kita sudah pulang. Perjalanan kali ini tidak sia-sia. Kak Lin, kali ini aku tidak mengecewakan kan? Kerja bagus sekali. Masalah lama Lao Zhao sudah dihapuskan. Mulai sekarang kita akan bekerja sama dengan baik dan sukses bersama. Saya punya kabar baik untuk kalian semua. Perjanjian kerjasama antara Yuan Yang dan Ben resmi ditandatangani. Bulan depan armada utama kami yang pertama bisa langsung berangkat ke Pasifik Barat. Sungguh sulit dipercaya pelabuhan sudah berubah dalam waktu 1 tahun saja. Dulu mana berani membayangkan, kita bisa menggunakan peralatan yang begitu bagus seperti ini. Sekarang pendapatan nelayan meningkat 3 kali lipat. Banyak anak muda yang bekerja di luar daerah. Semua orang kembali untuk bergabung dengan koperasi. Pak Lin, ini adalah laporan penjualan bulan lalu. Tuna kami terjual ke Jepang, Korea, dan Eropa. Pesanan sudah sampai tahun depan. Bagus, tapi penangkapan ikan harus ilmiah. Proporsi pelepasan ikan yang dipancing harus dijalankan dengan ketat, jadi tenang saja. Setiap kapal dilengkapi dengan pengawasan. Siapapun yang berani mengambil ikan umpan langsung dicabut izin operasinya. Lin G. Kapal pengintai Lin kembali mengirim sinyal. Sekarang ada ladang ikan baru di Samudra Pasifik Selatan. Bendera biru di sana bahkan lebih besar dan bagus daripada di Samudra Pasifik Barat. Bulan depan kami akan mengorganisir armada kapal untuk melakukan survei. Paman, kenapa kapal ini masih disimpan padahal sudah sangat tua? Karena ini adalah tempat di mana impian Paman dimulai. Dia memberitahu kita, selama ada mimpi dan usaha keras, mengemudikan kapal tua pun bisa menangkap ikan besar. Anak, ini adalah pengalaman lama yang saya susun. Juga catatan operasi laut dalam selama setahun ini. Mari kita gabungkan dengan catatan ayahmu. Terima kasih, Paman Wang. Tidak usah berterima kasih, laut ini milik kita semua. Pengalaman ini juga harus diwariskan kepada generasi muda. Para awak kapal, saudara-saudara nelayan semua, hari ini armada kapal laut dalam kita resmi berlayar. Setahun yang lalu kami hanya punya 1 kapal tua, dianggap remeh dan diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Tapi kami tidak menyerah, menggabungkan teknologi dengan pengalaman, membuka jalan hidupnya sendiri. Sekarang kita sudah punya armada kapal. Tapi jangan pernah lupa bahwa kita bergantung pada laut untuk hidup. Kita juga harus melindungi laut karena laut tidak pernah berbohong. Kamu tulus padanya, dia tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kita harus pergi ke laut yang lebih jauh, menangkap lebih banyak ikan. Lebih penting lagi untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Meninggalkan lautan yang penuh kehidupan. Menangkap ikan secara ilmiah, melindungi lautan. Sungguh tak kusangka kita bisa sampai sejauh ini. Ya. Dulu selalu merasa menangkap ikan itu cuma mengandalkan keberuntungan. Sekarang baru tahu kalau mau belajar, kita juga bisa mengendalikan takdir kita sendiri. Ini baru permulaan, nanti kita juga akan pergi ke Samudra Hindia. Pergi ke Samudra Atlantik, biar seluruh dunia tahu. Nelayan dari Kerajaan Naga tidak hanya bisa menangkap ikan terbaik, mereka juga mampu menjaga rumah biru ini dengan baik.